wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sarolangun. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia dari SMK Negeri 13 Sarolangun. Assalamualaikum. Recording in progress. Kami CGP Angkatan 9 dari Sarolangun. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sarolangun. Perkenalkan, nama saya Mastiwati SPD dari SD Negeri 207 Orgading Sarolangun. Oke, Assalamualaikum Bu Masni. Waalaikumsalam Bu Alia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, rencananya kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching terhadap coach Ibu, di sini saya sebagai supervisor akan menjelaskan rubrik penilaian sesi coachingnya ya Bu ya. Di sini ada pra-supervisi ya Bu ya. Saya akan membacakan rubrik penilaiannya. Oke, ada beberapa yang harus saya tanyakan dari rubrik ini kepada Ibu Masni, yaitu yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan terhadap coach Ibu nanti ketika coaching? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya dari rubrik penilaian ini, kompetensi mana sih yang spesifik yang ingin Ibu observasi terhadap coach Ibu pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya observasi itu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, berarti kedua poin itu adalah hal yang sangat terpenting ya Bu ya di dalam coaching nanti ya Bu ya. Nah selanjutnya ketika Ibu sudah melaksanakan coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan apa ya Bu ya? Indikator yang ingin dicapai, di mana saya menginginkan coach saya bertanggung jawab dalam menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, sangat bagus ya Bu ya. Berarti coaching ini sangat bermanfaat nanti ketika penyelesaian dari permasalahan ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah menjawab pertanyaan dari supervisi saya. Oke Ibu, silakan lanjutkan untuk melaksanakan coaching kepada Ibu Yuli. Saya persilakan. Oke Bu Masniwati, melaksanakan coaching terhadap Ibu ya. Di sini saya akan sebagai pengamat dari coaching Ibu. Nah, oke Bu, silakan melaksanakan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Bu Alia. Sama. Sore ya. Selamat sore, gimana kabar Ibuku? Alhamdulillah sehat. Senang ya bertemu dengan Bu Yuli sore hari ini. Iya, sama. Saya pun senang bertemu dengan Ibu. Jadi sore ini apa yang akan kita bicarakan Bu dari pertemuan kita sore ini? Yang ingin kita bicarakan, Ibu, saya ada sedikit kendala di sekolahan, di mana di sekolahan ini sudah dari awal sampai sekarang itu, walaupun istilahnya sudah banyak yang menggunakan pembelajaran yang bervariatif,
cuman masih ada yang menggunakan metode ceramah. Nah, dalam arti kata ini rekan-rekan sejawat atau guru. Nah, jadi dalam pembicaraan ini nanti kita ingin menemukan solusi terhadap pembelajaran supaya bervariatif dan ada perubahan di masa yang akan datang. Oh ya, berarti dari pertemuan kita sore hari ini diharapkan ada mendapatkan pencerahan Bu ya dari masalah yang akan Bu Yuli sampaikan, begitu kira-kira ya. Benar sekali Bu Masmi, apalagi ya bertemu dengan Ibu itu punya segudang pencerahan, sehingga mungkin pencerahan-pencerahan ini akan menjadikan solusi terbaik dalam penyelesaian keluhan-keluhan yang terjadi di sekolah saya. Baik Bu Yuli, semoga kita bisa bersama-sama ya mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin bisa Bu Yuli sampaikan kira-kira apa permasalahannya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, permasalahan yang terjadi ini terkait hubungan antara rekan sejawat, kemudian juga berimbas dengan siswa, di mana di dalam proses pembelajaran atau penyampaian pesan materi ini masih banyak ditemukan guru di sekolah saya yang hanya menggunakan metode ceramah, sehingga membuat anak itu bosan. Nah, jadi sementara sekarang ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif untuk supaya siswa itu senang dalam proses belajar mengajar, diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran berpusat pada siswa misalnya, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran, dan juga dengan menggunakan quizzes, menggunakan setidak-tidaknya Canva untuk sekarang ya, rekaman, kemudian Flipboard, dan juga PowerPoint lah yang paling sederhana. Nah, jadi mungkin itu permasalahan yang terjadi di sekolah saya, Bu. Iya. Dari permasalahan yang Bu Yuli sampaikan tadi, sejauh ini apakah Bu Yuli sudah mengidentifikasi apa, kenapa, atau bagaimana sehingga permasalahan itu bisa terjadi? Iya, jadi sudah diidentifikasi, yaitu dengan cara pengamatan atau observasi, kemudian dengan cara berbicara, dan juga saya ini juga termasuk tim penilai PKG. Jadi pada saat guru melakukan pembelajaran itu akan terlihat bagaimana dia dari awal sampai akhir ini melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi begitu Bu Masmi. Berarti Ibu sudah ya mengidentifikasi penyebabnya. Kemudian secara pendekatan, misalnya pendekatan personal sudah ada Ibu lakukan mungkin untuk mengatasi masalah ini? Secara pendekatan personal itu biasanya kalau misalnya ada pelatihan, itu kita ngajak kawan, yuk kita ikut pelatihan. Ibu-ibu yang jeli tabe mau ikut pelatihan, misalnya Canva kan. Masa ya permasalahan ini umumnya terbalik, yaitu banyak terjadi di kaum yang muda. Kalau di sekolah ibu, bukannya kaum yang sudah senior, malah senior itu seperti Ibu Era, Ibu Rumi, Ibu Fitri, mereka itu semangat untuk mempelajari teknologi digital yang diintegrasikan dalam pembelajaran pembelajaran diferensiasi, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi yang jadi masalah ini adalah terjadi di guru-guru junior, walaupun istilahnya guru junior itu ada juga yang dalam pembelajarannya bervariatif. Iya, baik Bu Yuli.
dari permasalahan tadi, selain tadi pendekatan personal, kemudian kira-kira hal apa lagi yang Bu Yuli lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, sebenarnya Ibu bingung juga ya, karena istilahnya dalam teman sejawat itu walaupun jarak umur kadang sudah apa namanya sudah memang ada rentangnya, cuman anggaplah antara mak dengan anak ya, cuman dalam kita untuk memulai suatu pembicaraan yang mengarah ke arah perbaikan itu memang kita perlu hati-hati. Nah, jadi sudah ada pembicaraan seperti yang saya nyatakan tadi, itu mengajak mereka untuk ikut pelatihan. Kemudian dalam bayangan Ibu ini akan diadakan tuh semacam mentoring. Nah, mentoring ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah sehingga tidak memakan biaya yang besar. Misalnya untuk pembelajaran, variasi pembelajaran itu bisa dengan kuisis. Kuisis sekarang kan ada model kertas. Ketika anak itu tidak bawa HP, dia bisa menggunakan model kertas. Nah, kemudian flipboard misalnya untuk bahan ajar nanti yang bisa kita tampilkan, dan juga PowerPoint yang sangat sederhana. Dan juga sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi itu juga bisa dengan pelatihan. Selama yang saya lakukan ini yaitu baru mengajak, dan juga kadang ada juga mengajukan usul untuk melaksanakan pelatihan. Nah, jadi kedepannya diharapkan saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang mempunyai kompetensi sehingga kami bisa merangkul dan berelasi dengan teman sejawat yang belum bervariasi atau bervariatif di dalam pembelajaran, demi untuk meningkatkan hasil belajar anak. Nah, demikian Bu Marni. Baik, bagus sekali Bu ya tahapan-tahapan yang sudah Bu Yuli lakukan. Kira-kira dalam mewujudkan tadi Ibu menemui kendala tidak di dalam mengatasinya? Iya, pasti setiap langkah yang akan kita lakukan itu ada kendala. Cuman kendala seperti kita ingin melakukan pelatihan, itu kita harus dulu konsultasi dengan kepala sekolah, harus konsultasi dulu dengan wakakurikulum. Nah, sehingga rentang waktu untuk menemui dan mencari waktu yang tepat, dan ditambah juga biaya-biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pelatihan. Nah, dan juga menyatukan waktu yang tepat pelaksanaan pelatihan. Sementara di sekolah ini banyak sekali ya, apalagi di akhir tahun ini kita mulai pengisian SKP, mulai kalau yang tingkat SMA ya pengisian SKP, kemudian data MySpec, kita mau ujian, nah gitu. Mudah-mudahan ke depan ini mungkin insya Allah dengan semangat yang kuat, tidak ada sesuatu permasalahan ini yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi tolong doakan Ibu supaya Ibu kuat nanti untuk membangun relasi dengan kawan. Tentu hal ini harus Ibu memanajemen diri terlebih dahulu agar omongan yang disampaikan itu bisa sampai atau beruh terhadap kawan Ibu sendiri. Berarti selain meningkatkan kompetensi dari kawan, Ibu juga harus meningkatkan kompetensi dari Ibu sendiri. Iya. Baik Bu Yuli, jadi tadi kendalanya pun sebenarnya masih tetap bisa diatasi. Yang paling penting adalah semangat dari Bu Yuli ya untuk bagaimana bisa lepas dari permasalahan tadi ya. Baik, ingin saya tanyakan lagi, dalam Bu Yuli mewujudkan harapan-harapan tadi, apakah ada seseorang yang membantu Ibu atau mungkin tim atau rekan sejawat yang juga mempunyai harapan yang sama? Oh,
ini oke, so pasti ya, so pasti di dalam suatu organisasi sekolah misalnya kita tidak bisa terlepas dari kolaborasi dan relasi. Nah, jadi untuk meskipun tidak terkotak secara resmi, ini antara guru senior dengan guru junior itu memang ada sedikit ada dikatakan batas, tidak ada sedikit beda kecenderungannya. Nah, kalau yang guru senior ini dia banyak arah ke perbaikan pembelajaran kalau di sekolah ibu ya. Cuman kalau guru junior ini dia banyak ke arah bagaimana dia mengembangkan usaha dengan menghasilkan duit. Mungkin juga pengaruh mereka masih muda. Kemudian untuk yang junior ini ya kita doakan mereka ini pada P3K sekarang mudah-mudahan lulus, sehingga sedikit ada kesetaraan, sehingga mereka bekerja juga ikhlas bisa mengikuti kita yang sudah terlebih dahulu mengikuti administrasi sehingga kita menjadi guru tetap. Nah, jadi begitu Bu. Berarti ada banyak rekan sejawat yang juga membantu dalam hal penyelesaian masalah ini, Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, tentunya dalam kita mewujudkan harapan dibutuhkan sebuah kesabaran ya, kemudian juga waktu yang mungkin tidak sebentar. Nah, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk merubah kondisi ini? Ya, kalau perubahan itu sedikit demi sedikit, insya Allah karena ini kita sudah mungkin tanggal 4 ini sudah mulai ujian ya, berarti insya Allah di awal semester depan saya bisa tentu dengan berrelasi dan kolaborasi dengan kawan yang CUD itu bisa mengembangkan kawan-kawan yang mungkin di sini pada dasarnya mereka sudah tahu akan pentingnya variatif pembelajaran, cuman mungkin kesadarannya yang belum tinggi. Oke, baik. Baik Bu Yuli, mungkin dari pembicaraan kita ini saya rasa saya sudah bisa merangkum inti dari permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian juga dari yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya sudah ada ya solusi-solusi ataupun juga penyelesaian dari masalah yang Ibu Yuli hadapi. Harapan kita semoga solusi tadi dan juga harapan-harapan tadi bisa terwujud dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu Yuli harapkan. Baik Bu Yuli, dari sesi pembicaraan ini apakah pembicaraan kita ini sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Yuli menyampaikan tadi, tentunya ingin adanya pencerahan dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Ya, dari pembicaraan kita, insya Allah sudah ada solusi-solusi yang dikemukakan, yaitu mulai dari melaksanakan mentoring, kemudian mengajak kawan pelatihan, kemudian nanti refleksi terhadap hasil mereka melaksanakan PKG, sehingga nanti bisa menjawab solusi yang permasalahan yang tadi kita kemukakan, bahwa banyak masih ada guru yang menggunakan metode ceramah dan kurang menggunakan metode yang bervariatif yang menyebabkan kebosanan bagi siswa. Nah, mungkin satu hal Bu Masni, kalau kita perhatikan bahwa sekarang kalau kita boleh memberikan level, yaitu level dari ketercapaian dari proses pembelajaran guru ini menggunakan metode ceramah itu sudah di level 5 kira-kira. Nah, kemudian kita harapkan nanti bisa dinaikkan levelnya setidak-tidaknya, karena ini istilahnya kita berhubungan dengan sesama rekan yang satu profesi,
sesama rekan yang satu profesi, yang kadang-kala memang untuk berbicara itu memang kita harus ekstra hati-hati, walaupun ibu tergolong senior di situ, mungkin level yang bisa ibu naikkan nanti insya Allah sekitar level 8. Jadi kalau untuk mencapai 10 itu perlu kerja keras yang sangat ekstra, ya, itu Bu Masni. Iya, berarti tetap harus semangat ya Bu Yuli. Iya. Baik, dari pembicaraan kita ini bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, dari pembicaraan kita ini serasa plong di dada Ibu, seolah-olah kita berbicara dengan teman, di mana pencerahan kita dapat, kemudian solusi-solusi positif juga kita temukan, hingga nanti mudah-mudahan tinggal kerja keras untuk mencapai pembelajaran yang bervariatif dan nanti berpihak kepada siswa, sehingga siswa itu bisa kita didik sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi begitu Bu Masni. Baik Bu Yuli, senang juga, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu, bisa bercerita. Semoga sekolah Ibu bisa tentunya yang disampaikan sangat baik dan dibutuhkan sebuah komitmen menurut saya untuk kita bisa mewujudkan impian dan harapan kita sehingga bisa tercapai apa yang kita harapkan. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Yuli sebelum kita mengakhiri sesi kita ini? Mungkin ucapan terima kasih kepada Bu Masni yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat-curhat saya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi sebagai beban bagi Bu Masni, tetapi merupakan sumber inspiratif karena Ibu juga tahu kalau Ibu Masni ini termasuk ketua yayasan. Tentu banyak anak buah binaan yang mungkin ada kesamaannya dengan sekolah Ibu dalam keseharian dalam mengajar. Jadi mungkin itu yang disampaikan. Iya Bu Yuli, saya juga mengucapkan terima kasih. Senang sekali bisa berbincang dengan Ibu. Ini juga menjadi sebuah ilmu baru bagi saya yang tentunya nanti dalam kita sehari-hari kita akan menemukan berbagai hal sehingga kita bisa lebih bijaksana, lebih cerdas memahami setiap permasalahan. Baik Bu Yuli, karena waktu kita juga kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti, baik itu di dunia maya ataupun di pertemuan offline ya. Mungkin itu saja Bu Yuli. Banyak maaf dari saya. Salam untuk keluarga. Ya, Waalaikumsalam. Amin. Ya, sama-sama. Salam juga untuk keluarga Bu Masni. Ya Bu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu di sini. Dari hasil rubrik penilaian tadi, saya merefleksikan bahwa pada saat coaching tadi, pada saat prasupervisi, pertanyaan prasupervisi sudah Ibu lakukan semua ya Bu ya. Sangat bagus, sudah Ibu lakukan semua. Itu dengan kemitraan, memberikan empati, memberikan proses kreatif kepada rekan sejawat dan memaksimalkan potensi dari coach tadi. Itu udah termasuk ya di dalam rubrik yang Ibu sampaikan kepada coach tadi. Nah, di sini saya mencatat hal-hal yang sangat tertata ya Bu ya, sangat tertata. Di sini Ibu mengembangkan metode tirtanya alur tirtanya sangat keren ya Bu ya. Dari menanyakan tujuan, identifikasi, Ibu menanyakan rencana aksi, terus Ibu menanyakan lagi tanggung jawab yang akan Ibu Yuli sampaikan selanjutnya gitu ya. Itu sangat baik ya Bu ya di supervisi penilaian rubrik tadi. Oke, sebelum penutupan ini ya Bu ya, ini ada yang mau saya tanyakan. Apakah pada saat coaching tadi
Ibu sudah melakukan sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan pada saat supervisi tadi? Menurut saya sudah, Bu. Oh, sudah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya, Bu. Saya sudah melakukan, menurut saya sudah melakukannya, di mana tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian menyalakan rencana aksi, kemudian juga hal-hal atau kendala-kendala yang dihadapi. Termasuk juga tadi bagaimana perasaan Bu Yuli ketika telah menyampaikan permasalahannya. Oke, sangat ini ya Bu ya. Nah di sini dari catatan observasi saya tadi, berdasarkan percakapan yang Ibu lakukan bersama Bu Yuli tadi, apakah Ibu mencatat observasi serta data-data yang Ibu Yuli berikan? Iya Bu, ada. Ada ya Bu ya. Oke, terakhir Bu. Di sini berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan sama Bu Yulianti tadi ya Bu ya? Ya Bu, dari pembicaraan tadi yang menurut saya yang perlu dikembangkan oleh Bu Yuli itu kemitraan. Oke, itu Apakah saja. Kemitraan sama apa tadi Kak? Halo Kak. Kreatif. Kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya. Dari pembicaraan tadi yang perlu dikembangkan oleh Bu Yuli menurut saya adalah kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan setelah coaching ini Ibu Yuli bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi ya Bu ya. Mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan pencapaian yang akan dia capai dari kompetensi pembelajaran dari Bu Yuli tadi. Itu saja Bu Masni, penilaian dari rubrik sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus, dan menurut saya sangat bagus dari coaching Ibu tadi. Saya kasih tepuk mantul. Mantap, betul, mantul. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching di sini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama mengenai penilaian. Nah, nanti di penilaian ini Ibu akan mengamati bagaimana alur dari coaching ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, di mana ada nanti kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan berbobot, dan juga mampu menggali solusi-solusi terhadap coachingnya. Dan kemudian prinsip daripada pelaksanaan coaching ini yaitu Ibu dapat melakukan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi dengan adanya gambaran ini, bagaimana menurut pandangan Bu Dwi ada yang disampaikan sebelum melaksanakan ini dengan coachingnya adalah Ibu Masni. Oke, Ibu. Di sini saya akan melaksanakan coaching terhadap Bu Masni sebagai coach saya. Di sini saya akan menjadi pendengar aktif dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya pada saat coaching nanti, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau rubrik penilaian berarti sudah sama-sama kita ketahui. Mungkin ini untuk memperlancar
proses terjadinya coaching. Nah, jadi kami persilakan kepada Ibu Masni dan Ibu Dwi sebagai coach dan Ibu Masni sebagai Uci melaksanakan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Masni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabarnya Ibu? Selamat sore juga Bu Alia, alhamdulillah sehat. Oke Ibu, di sini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya, selama 15 menit, nggak banyak-banyak. Dari proses coaching ini, saya menjadi seorang coach bagi Bu Masni. Mudah-mudahan saya bisa memberikan inspirasi atau memberikan sedikit pencerahan untuk hari ini ya Bu Masniwati ya. Yang mau saya tanyakan di sini, kita mau cerita soal apa ini Bu Masni? Baik Bu Alia, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk saya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu. Semoga dari pertemuan kita hari ini saya bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu. Baik Ibu, yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan profesi saya sebagai seorang guru, di mana saya menemukan permasalahan yang menurut saya ini menjadi cukup mengganggu dalam saya mengajar seperti itu. Ini tentang permasalahan siswa yang dalam pembinaan karakternya kurang baik sehingga menyebabkan sering terhambat dalam proses pembelajaran. Oke Bu Masni. Oh berarti tentang ini ya, pengembangan karakter siswa ya Bu ya. Sebelum Ibu melihat ini menjadi sebuah permasalahan bagi Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Sudah mengidentifikasi masalah ini? Iya. Baik Ibu, sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan dulu permasalahannya. Di mana juga menurut saya juga sudah mengidentifikasi apa dan kenapa penyebabnya ya. Jadi ini terjadi dengan siswa saya, di mana siswa ini memiliki semangat yang rendah dalam belajar. Jadi ketika di pelajaran di sekolah, anak ini tidak tuntas ya, baik itu nilai secara pengetahuan ataupun juga nilai keterampilannya. Kemudian juga beberapa kali si anak ini memiliki catatan-catatan kasus, baik itu kepada temannya atau juga bahkan kepada guru. Jadi sempat ada kejadian anak ini berkata yang tidak baik ya, atau berkata kurang sopan kepada guru dan juga kepada rekannya. Nah ini kejadian ini bukan hanya sekali tapi terjadi berulang-ulang. Nah kemudian saya sudah mengidentifikasi kenapa anak ini menjadi anak yang kurang baik ya dalam berbicara. Sering berkata kotor, sering berkata yang tidak enak untuk kita dengar seperti itu. Nah, saya mengidentifikasinya, saya tanyakan apa yang menyebabkan siswa ini seperti itu ya. Kemudian kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Nah, dari identifikasi yang saya lakukan, pengaruhnya yang pertama itu dari lingkungan. Di mana di lingkungan di rumahnya si anak ini sering berteman dengan orang dewasa. Jadi ini kan SD ya Bu, saya kan guru SD. Nah anak ini kan murid kelas 5 SD, di mana dia berteman dengan orang dewasa yang mungkin secara pemikiran sudah tidak sesuai lagi dengan dirinya. Nah kemudian dia mengikuti tingkah laku dari orang dewasa tadi yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kenapa itu terjadi? Dia terpengaruh oleh
gadget ya, oleh HP. Jadi si anak ini sering main ke warnet ya. Jadi di rumah dia tidak difasilitasi HP, tapi dia mencari tempat untuk bermain yaitu di warnet. Nah, di warnet tadi dia terpengaruh oleh game-games yang kurang mendidik seperti itu, atau juga contoh-contoh yang kurang mendidik. Kemudian juga yang ketiga, permasalahannya dari keluarga. Ternyata anak ini berasal dari keluarga broken yang dimana orang tuanya memang sudah berpisah. Jadi si anak ini tinggal dengan ibunya juga bekerja, sehingga waktu untuk anak ini agak kurang, sehingga agak kurang diperhatikan. Jadi itu permasalahannya setelah saya identifikasi, Bu. Berarti ketiga permasalahan itu sudah Ibu identifikasi ya Bu ya. Ibu telaah, Ibu cari permasalahannya kenapa siswa tersebut. Nah, dari identifikasi yang Ibu sudah lakukan, usaha kecil apa? Yang kecil dulu, usaha kecil apa yang sudah Ibu terapkan terhadap anak tersebut? Iya. Jadi usaha yang saya lakukan, yang pertama tentunya saya melakukan pendekatan secara personal, di mana saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada anak tadi, selain juga sebagai seorang guru. Saya juga berusaha menjadikan diri saya sebagai teman, di mana siswa ini mau mendengarkan nasihat yang saya sampaikan, kemudian juga mau menyampaikan dia ada permasalahan apa dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Oh, sudah ya Bu ya, walaupun hal yang kecil terlebih dahulu, Ibu sudah lakukan usahanya. Nah, di sini rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah perilaku siswa tersebut? Bukan hanya dia saja ya Bu ya, mungkin ada siswa-siswa lain yang akan Ibu identifikasi juga permasalahan tentang karakter ini. Nah, rencana apa yang akan Ibu kerjakan sebenarnya? Iya, baik Bu Alia. Jadi ada beberapa gambaran dari pikiran saya, rencana aksi yang ingin saya lakukan. Harapannya ini bisa menjadi sebuah solusi, karena saya juga tidak ingin permasalahan ini terus berulang. Yang pertama yang saya lakukan adalah yang tadi ya, pendekatan personal, kemudian yang kedua pembinaan karakter. Nah, jadi kalau di sekolah saat ini saya untuk siswa kelas tinggi itu saya memberikan pembinaan karakter dalam ini ya, di bidang agama, di mana anak-anak setelah sholat itu biasanya kita berikan tausiah atau semacam nasihat ya, di mana mereka untuk memiliki karakter yang lebih baik seperti itu. Kemudian juga saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan, melakukan komunikasi dengan orang tua, ataupun juga wakil dari orang tuanya tentang perkembangan anak ini. Jadi kita selalu mengingatkan kepada orang tua untuk bersama-sama ya menjaga atau memberikan nasihat kepada anak ini sehingga mereka bisa memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, yang rencana aksi yang akan saya lakukan, kita mengajak orang tua untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mendidik anak. Jadi pembinaan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tapi tentunya juga menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, dalam hal ini kami bersama tim guru berusaha untuk membentuk sebuah kegiatan ya, kegiatan itu parenting ya, di mana adanya pertemuan orang tua. Di situ nanti kita akan berikan tentang materi-materi tentang bagaimana pendidikan anak, termasuk dalam membina anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, yang berkata sopan. Mungkin seperti itu. Sungguh luar biasa ya Bu ya rencana aksinya. Dari rencana aksi ini, menurut Ibu sudah di tingkat level berapa sih yang Ibu laksanakan pada saat ini, dan mau ke level berapa tahapan rencana Ibu itu?
Baik Ibu, kalau bicara level tentunya saya berharap dia berada di level 10. Tapi untuk saat ini saya merasakan sudah berada di level 6 atau mendekati di level 7 lah. Harapannya mungkin di akhir semester ini bisa berada pada level 8, mungkin bisa juga berada pada level 10, harapannya seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Semangat ya Bu Masni ya. Hebat Bu Terima kasih, Masni, Bu. tanggung jawabnya untuk merencanakan aksi ke level-level selanjutnya itu sangat saya apresiasi, sangat bagus. Dan mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Senang sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Harapannya saya bisa mewujudkan aksi saya tadi, walaupun tentunya banyak kendala, tapi saya pikir jika kita berkomitmen tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Iya, sangat yakin ya Bu. Ya kita harus sebagai seorang guru kita harus yakin juga Bu. Karena setiap budaya positif yang kita lakukan, insya Allah nanti diterapkan oleh siswa kita. Ya Bu ya. Oke Bu, gimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah, senang sekali Bu. Lega saya sudah berbagi dengan Ibu. Semoga Ibu juga tidak menjadikan pertemuan kita ini sebuah beban ya, karena saya merasa juga dengan berbagi saya juga merasa tidak sendiri. Iya. Oke Bu, karena waktunya udah mencapai masa habis nih Bu ya. Mudah-mudahan setelah ini tujuan rencana aksi yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar, prosesnya dengan baik, dan anak yang bermasalah yang Ibu ceritakan tadi mendapatkan solusinya. Oke Bu, terima kasih ya. Maaf Sama-sama Bu. ya, jika ada yang kurang dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Oke Bu, Ya, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita Bu Dwi Ya Bu. untuk reflektif ya, melakukan refleksi. Nah Bu Dwi, dari proses Ibu coaching tadi, apakah menurut pendapat Ibu sudah mengikuti alur cerita? Menurut saya Bu, alur cerita yang saya sampaikan pada coaching tadi sudah tercapai ya Bu ya. Dengan saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab setelah melakukan rencana aksi tadi. Bagaimana penerapannya ke depannya. Insya Allah menurut saya sudah ya Bu ya. Ya. Nah kemudian apakah dari Ibu melakukan coaching tadi sudah tercapai prinsip daripada coaching? Menurut saya sudah Bu, yaitu tentang kemitraan terhadap tadi Bu Masniwati sudah mengidentifikasi ke lingkungan anak yang bermasalah tersebut, mengidentifikasi bagaimana proses kehidupan dia. Mungkin itu ya Bu ya. Terus juga proses kreatif yang Ibu Masni lakukan dengan metode-metode agar membangkitkan potensi karakter lagi dan memaksimalkan potensi siswa tersebut. Itu Bu. Oh ya, jadi juga dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, proses coaching. Nah, jadi terlihat alur ceritanya sudah nampak, kemudian prinsip coachingnya sudah berjalan, dan kemudian di sini yang ingin Ibu tanyakan, kira-kira dari coaching bersama Ibu Masni ini bagian prinsip kompetensi mana yang harus dikembangkan? Kompetensi yang harus dikembangkan yaitu kemitraan Ibu Masni ya terhadap lingkungan sekitar siswa mungkin. Seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi alhamdulillah Ibu refleksikan sudah bagus pelaksanaan coaching, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan
latihan-latihan sehingga dalam kesempatan-kesempatan yang ada kita bisa langsung mengcoaching siswa kita, rekan kita dengan tidak secara formal. Nah, jadi dan kedepannya kita semakin lebih baik. Demikianlah yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali Bu Masni. Mudah-mudahan kita semakin sore semakin energik dan berbahagia. Iya Bu, tetap semangat ya. Baik, dalam sesi hari ini saya selaku observer akan melakukan penilaian kepada coach dan coachee, di mana nanti dalam melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah sesuai dengan kompetensi atau juga indikator yang diharapkan. Baik, sebelum kita mulai ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli. Sudah siap ya Bu? Insya Allah siap Bu. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama adalah mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian di mana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan terhadap coaching, yaitu menemukan langkah-langkah di dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi ini sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi ini yang akan nanti diamati pada saat terjadinya coaching. Iya, baik Bu. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yang seperti apa? Indikator ketercapaian atau tujuan, saya ingin coaching saya bertanggung jawab dalam menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan itu dengan solusi yang positif. Baik Bu Yuli, terima kasih atas terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Silahkan melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga nanti mendapatkan pencerahan dan juga hal-hal seperti yang kita harapkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dwi. Mudah-mudahan sudah belum dan bisa kita melaksanakan coaching pada sore hari ini. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Ibu. Saya meminta waktunya sedikit kepada Ibu Yuli untuk bercerita sedikit Bu. Oh iya, tapi Ibu sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah. Iya, silakanlah. Mungkin ada hal-hal yang akan Ibu ceritakan pada sore hari ini
Ibu dalam kondisi sehat dan siap untuk menampung cerita-cerita Ibu sepanjang apapun ceritanya. Siap, Ibu. Terima kasih waktunya, Ibu. Di sini saya ada yang mau saya ceritakan, yaitu tentang proses pembelajaran, proses mengajar, Ibu ya, dalam proses mengajar. Di sini saya mempunyai kendala pembelajaran pada PAI. Nah, pendidikan agama Islam itu identik sama metode pembelajaran konvensional ya Bu ya. Pembelajaran di mana pembelajaran ceramah yang selalu digunakan seperti dari dulu itu ceramah ya Bu ya. Metode dari pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya mau beralih antara metode ceramah ke metode project. Nah, itu bagaimana cara saya untuk memberikan semangat siswa-siswi saya supaya tidak monoton dan tidak bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan gitu. Karena selama ini kan pendidikan agama Islam itu identik sama yang namanya metode ceramah gitu. Nah, di sini saya punya permasalahan bagaimana cara saya untuk merubah peralihan dari metode ceramah ke metode project seperti itu. Oh, jadi dapat Ibu simpulkan, dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan Ibu Dwi ini ingin itu adanya pembaharuan ya dari pembelajaran pendidikan agama Islam yang biasanya menggunakan ceramah ke menggunakan metode model project. Ya, model project basic learning ya. Ya, PJBL ya. Ya, PJBL. Akan diserahkan pada hari ini itu saya antara ceramah dengan PJBL karena di sini Bu ya, karena Sekolah Merdeka Bu ya, pada L ada itu jadi kan identik sama yang namanya ceramah, identik sama sehingga saya mau mengemas bagaimana sistem ceramah ini bisa dimodifikasi dengan seiring jadi identifikasi masalah kita ini duduk bareng kemudian bercerita kira-kira apa yang jadi harapan saya ketika dengan saya itu tidak membosankan sehingga makanya saya mau beralih ke EJB Ibu lagi membuat siswa lagi berpikir kritis lagi dan siswa kreatif gitu. Ya, jadi dengan adanya permasalahan Ibu ini ingin mendapatkan pencerahan. Nah, kemudian kira-kira sekarang ini Ibu berada di level berapa sebelum kita bicarakan tentang solusi nanti yang akan kita cari? Kalau itu pada level 5 ya Bu ya, baru setengah perjalanan bagi saya karena bukan project apa untuk materi PAI seperti itu. Kalau praktik mungkin bisa, tapi kalau project apa? Nah, nanti dengan seiringnya waktu akan berbicara lebih lanjut, kira-kira berdasarkan potensi sendiri, kita bisa naikkan levelnya, kira-kira ke level berapa? Saya mengharap ketika project based itu kepada siswa peserta didik, saya harapkan levelnya naik menjadi 8 atau 9.
alhamdulillah nanti dengan kerjasama antara ibu bisa naik. Nah tentu untuk mencapai level ini itu diperlukan solusi ya. Nah jadi kira-kira apa yang tahap awal yang sudah ibu lakukan untuk mencapai nanti adanya perbaikan dan juga peningkatan level di arah pembelajaran, hasil belajar yang lebih baik. Rencana yang saya ancang-ancang di sini Bu, yaitu dengan menggunakan dengan metode PJBL tersebut, saya ingin peserta didik lebih lagi dalam mengembangkan materi yang bukan hanya sekedar ceramah, tetapi mereka bisa membuat sebuah poster tentang pendidikan agama Islam. Mereka membuat sebuah video, animasi dalam kemasan masih dalam lingkup pendidikan agama Islam. Seperti itu, Ibu. Iya. Jadi ibu berkeinginan adanya membuat video, membuat animasi ya. Tentu ini buat dokumentasi dari praktik yang dilakukan ya. Nah kemudian teknologi. Iya. Kalau untuk tahap awal yang kira-kira sudah dilakukan apa untuk sehingga kan termasuk tinggi lah level ibu itu sudah level 5 sekarang ini yang sudah dilakukan. Tahap awal yang saya lakukan yaitu mengajarkan mereka Canva dulu ya Bu ya. Canva. Oh Canva. Ya menggunakan Canva, terus mengedit video-video pembelajaran yang dari menyatukan video, misalkan ayat-ayat seperti itu dengan menyatukan videonya dengan suara, seperti itu masih di Ya. Berarti sudah ada upaya yang ibu lakukan untuk untuk merubah dari pembelajaran yang awalnya metode ceramah ke menggunakan PBL. Nah kemudian di sini dalam upaya ibu untuk melakukan perubahan ini tadi ibu sudah berbicara juga tentang apakah ibu sendiri atau ada yang bisa ibu bermitra dengan yang lain? Insya Allah itu banyak dukungan dari teman-teman juga Ibu, apalagi kami sebagai guru yang junior seperti itu ya, harus memang perlu bermitra kepada para senior yang sudah berkecimpung dalam pendidikan juga, karena sistem pendidikan yang baru itu harus dikombinasi dengan pendidikan yang lama. Jangan dihilangkan seperti itu. Sistem ceramah juga jangan dihilangkan dan ditambah lagi dengan teknologi, sehingga saya membuat sebuah kelompok belajar seperti itu, Bu. Bermitra kepada teman sejawat. Oh iya, berarti tidak lepas dari bermitra dengan teman sejawat. Ya. Mungkin ada lagi yang ibu lakukan selain daripada bermitra dengan teman sejawat? Mungkin itu saja, Bu. Tidak ada lagi. Iya. Nah, kemudian di sini ibu sudah menyampaikan bahwa ibu akan bermitra dengan teman sejawat. Kira-kira kedepannya pengembangan apa yang akan ibu lakukan? Pengembangan yaitu proses metode pembelajaran menggunakan IT, mengajarkan siswa-siswi saya untuk lebih menggunakan alat-alat canggih lagi ya Bu ya, aplikasi-aplikasi canggih. Jadi sejauh ini kira-kira sudah terencanakah aksi-aksi ibu itu untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu? Sudah Bu. Berjalan dengan seiringnya waktu, berguyur bertahap. Iya. Nah, berarti sudah ada langkah awal dan langkah selanjutnya. Dan kemudian untuk mencapai
menaikkan level, kemudian adanya perubahan yang akan dilakukan untuk merubah pembelajaran dari metode, katakanlah metode konvensional ke metode yang pembelajaran yang bervariatif, pada saat itu kita menggunakan metode model pembelajaran PBL. Apakah ini sudah sudah Ibu rencanakan, kira-kira target Ibu untuk melaksanakan itu kapan? Targetnya sudah direncanakan, Bu. Sudah direncanakan targetnya. Dan itu mulai berguyur sampai detik ini. Dan alhamdulillah di ujian semester tahun ini saya menggunakan PJBL, Bu. Oh iya. Nah, kemudian berarti Ibu sudah ada target-target. Nah, Ibu tunggu nanti pada suatu ketika Ibu ingin menggali lagi, karena kalau proyek ini juga lebih dekat dengan pembelajaran Ibu ya. Pembelajaran kimia juga banyak menggunakan PBL, proyek basic learning, dan dengan cerita-cerita Ibu yang bisa nanti cerita-cerita Ibu yang inspiratif, yang bisa membangun imajinasi Ibu ini untuk mengembangkan ke arah lebih lanjut tentang pembelajaran proyek. Nah, jadi ya terima kasih Bu Dwi sudah bisa meluangkan waktunya untuk melakukan pembicaraan dengan Ibu. Tentu so pasti ini insya Allah kita akan bertemu. Langkah panjangnya di 2024, nah langkah pendeknya kita bertemu di dunia maya. Iya Jadi, sih. Saya terima kasih Ibu sudah mendengarkan curahan hati saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengembangkan lagi tujuan pembelajaran saya. Iya, berkat nanti dengan adanya kita semakin melatih kegiatan coaching kita ini, sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching di mana saja, kapan saja, dengan waktu yang tepat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.